Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu. Saat ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Bapak Ahmad Jais SHI, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2019-2024 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan sekarang beliau adalah salah satu anggota dari fraksi partai lain, yaitu fraksi Partai Gelora. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad Jais mengenai perjalanan politiknya selama menjabat sebagai anggota DPRD periode 2019-2024 di Kabupaten Takalar. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ahmad Jais boleh memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan pengalaman perjalanannya selama berada di DPR dan selama terjun di dunia politik. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jais, anggota DPR di Takalar periode 2019-2024 dari fraksi PKS. Pengalaman pertama saya berterjun di dunia politik ialah selama di dunia politik itu kita banyak membantu. Selama jadi anggota DPR itu kita berinteraksi dengan banyak masyarakat, banyak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang mendorong Bapak sehingga memilih untuk terjun ke dunia politik? Yang mendorong saya untuk jadi anggota DPRD yaitu ingin membantu banyak orang, karena kalau kita menjadi anggota DPR banyak yang bisa kita bantu, terutama pelayanan kesehatan, untuk fakir miskin. Bisa kita banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa diadvokasi melalui lembaga DPR. Baik, terima kasih atas informasinya. Seperti yang Bapak tadi bilang, selama di DPRD banyak hal yang bisa diadvokasikan ke masyarakat. Kalau boleh tahu, hal apa saja yang sudah Bapak advokasikan pada masyarakat sehingga hal tersebut bisa menguntungkan bagi mereka? Bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan alat tangkap untuk nelayan, serta BPJS gratis untuk masyarakat miskin. Wah, luar biasa ya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi selama terjun di dunia politik, terutama saat Bapak menjabat sebagai anggota DPRD? Tantangan yang saya hadapi selama menjadi anggota DPR itu beda dengan orang biasa. Sebagai anggota DPR itu, kalau kita pergi ke warung makan, kita bayarkan semua orang. Tapi ketika kita bukan lagi anggota DPR, kita makan bayar sendiri. Itu yang membedakan tantangan yang pertama. Itu lebih ke tantangan eksternal ya Pak. Kalau boleh tahu, ada tidak tantangan internal di DPR itu sendiri yang Bapak hadapi? Kalau tantangan internal di DPR itu paling persaingan masalah kepentingan. Jadi kepentingan di dapil. Jadi kita punya banyak teman anggota DPR itu punya banyak kepentingan. Jadi misalnya bantuan itu 10, kita di DPR 5 itu berebut siapa yang paling banyak yang dapat. Itu tantangannya di internal DPR. Masing-masing berebut memperjuangkan dapilnya. Ibaratkan kue itu sedikit, kita banyak yang bersaing di DPR. Jadi
Itulah tantangannya. Itu penting karena Wah, cukup complicated ya Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah menurut Bapak politik itu penting untuk Bapak sendiri dan masyarakat yang ada di dapil Bapak? itu penting karena di sana semua kebijakan yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan politik, misalnya harga BBM, harga sembako, harga gabah, itu ditentukan lewat keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan politik. Ya, kalau tidak terjun di dunia politik, maka jika kita tidak terjun ke dunia politik, maka orang jahat yang mengisinya, kata Erdogan. Kalau orang baik tidak terjun di dunia politik, maka orang jahat yang mengisinya. Makanya kita harus terjun di politik. Wah, sangat insightful ya Pak tentang perpolitikan di DPRD itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan untuk wawancara ini. Saya akhiri wawancara ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.